Lina Mukherjee, terdakwa dugaan penistaan agama, Selasa siang kemarin menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Kelas 1 A Khusus Palembang. Sebelum sidang, terdakwa menangis. Terdakwa menangis karena kangen dengan ibunya yang sudah lama tidak bertemu dan tidak ada keluarga di Palembang yang bisa membesuknya di tahanan. Terdakwa menjalani sidang pertama sendirian tanpa kuasa hukum karena sudah tidak ada komunikasi lagi. Pengadilan kemudian menunjuk penasihat hukum dari Posbakum karena tuntutan terdakwa di atas 5 tahun. Di depan majelis hakim, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Ya pokoknya intinya aku harus siap ya, tapi aku tuh kangen ibuku. Karena waktu aku pertama kali kayak ditahan gitu aku belum sempat chat sih, jadi kayak aku nangis terus tiap hari. Apa yang ini Mbak Lina sampaikan ke Ibu? Aku kangen ibuku. Maksudnya aku karena di sana nggak bisa nelpon. Jadi ibuku tuh di Kalimantan jauh banget sih. Jadi kayak aku pengen sih telepon ibuku, keluarga aku. Pengacara kita tidak mendatangi. Nggak tahu, aku nggak pernah nelpon, tiba-tiba kayaknya nggak bisa datang hari ini. Kenapa nggak pernah nelpon, Mbak? Nggak, di sana kan selama masa kayak gitu nggak boleh ini pegang handphone. Sempat ada yang mengunjungi? Sempat ada yang mengunjungi nggak kita di lapas? Nggak pernah, aku nggak punya keluarga di sini. Jadi Pak Keluarga nggak ada yang datang ke sini apa? Nggak ada sih. Nggak Kuasa hukum juga nggak pernah masuk di lapas? Satu kali pernah sih, satu kali pertama waktu itu. Siapa, Mbak? Adik? Enggak, pengacara aja. Pengacara. Kalau keluarga belum ada sih. Jadi hari ini bakalan nggak didampingi oleh pengacara, Mbak ya? Kayaknya enggak. Nggak ada ya? Tapi nggak apa-apa, langsung sidang aja. Tanggapan kita terdakwa dia mengakui dan dia meminta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Lalu untuk mungkin rencana ke depan atau seperti apa? Rencana ke depan lihat masih baru tahap ini masih panjang belum sampai ke sana. Kasih. Kenapa gitu diganti oleh pengacara kita? Kan bukan digantikan pengacara, dia kan tidak ada dan saya ditunjuk dari Posbakum untuk mendampingi. Kalau memang nanti ada pengacara mungkin saya mau. Selain pemeriksaan terdakwa, sidang juga memeriksa saksi pelapor, yang dalam keterangannya saksi menyebut jika konten yang dibuat terdakwa menistakan agama dan berdampak buruk. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.